I'm having way too much fun pissing y'all off. It's starting to look real rough out here for y'all. Just as the beginning too. Yeah, come on, come on. I ain't going back, Split 5 big colors. I ain't going back, When there was no rust, just rustle. I ain't going back, When my pride so much less a puddle. I ain't going back, When I say tapped into that hustle. I ain't going back. Hai, kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan belajar di wisata edukasi Benteng Friedeburg. Yuk ikutin keseruan kami. Let's go! Halo, aku Rahma Quraita Fatah dengan NIM akhir 05. Hai, kenalin aku Shelin Ranifa dengan NIM 08. Halo, nama saya Nafon Afif dengan NIM 013. Hai, aku Yosi Parandalaksono, biasa dipanggil Yosi, akhir NIMku 015. Halo, nama saya Tanangga Rizal Ramadan dengan akhir NIM 17. Hai, aku Rizka Jihan dengan akhir NIM 023. Oke guys, jadi Benteng Friedeburg ini merupakan benteng yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atas inisiasi dari kolonialisme Belanda pada tahun 1760. Benteng ini beralih fungsi, yaitu yang pertama sebagai benteng peristirahatan atau namanya Rustenburg, kemudian dialih fungsikan menjadi Benteng Friedeburg atau Benteng Perdamaian. Di Benteng Friedeburg ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 diorama, yaitu diorama pertama menceritakan perjuangan bangsa Indonesia setelah mengalami penjajahan, kemudian diorama kedua menceritakan setelah terjadinya penjajahan, dan diorama ketiga menceritakan agresi militer Belanda II, kemudian diorama keempat menceritakan kehidupan Indonesia di era modern sekarang. Oke, halo teman-teman, kita udah ada di dalam diorama 1, di mana di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai peristiwa atau kejadian yang ada di diorama 1, di mana kejadiannya yaitu dari sejarah perang Diponegoro sampai di sejarah masuknya Jepang ke Indonesia, yaitu pada tahun 1942. Oke, di sini pertama-tama ada yang namanya siasat perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, bisa saja dilihat di sini adalah gambaran bagaimana Pangeran Diponegoro membuat siasat atau strategi untuk melawan penjajah. Di sini ada Kongres pertama Budi Utomo. Bisa dilihat saja gambarnya atau kejadian yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di diorama selanjutnya, di mana di sini adalah lahirnya organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta. Oke. Ini adalah gambaran atau diorama dari kejadian tersebut. Nah, selanjutnya adalah diorama 2. Diorama 2 menceritakan pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 hingga masa agresi militer Belanda ke-1, yaitu 1947. Salah satu adegan diorama 2 Dome ke-10 adalah di mana saat Presiden Soekarno berjalan menuju mimbar untuk melaksanakan Kongres Pemuda Indonesia, di mana itu dilaksanakan di alun-alun Yogyakarta, alun-alun utara lebih tepatnya, dan di Mataram. Kongres itu dilakukan pada tanggal 10 hingga 11 November 1945.
masuk. Nah, jadi di sini ada teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno-Hatta. Terus di sebelah sini ada patung Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera merah putih. Nah, ini merupakan mesin cetaknya. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke diorama 3. Yuk ikutin aku, let's go. Oke guys, jadi diorama 3 ini merupakan peristiwa sejarah sejak disepakatinya perjanjian Renville sampai dengan adanya kedaulatan RIS. Nah, salah satu adegan dom keempat pada diorama 3 ini adalah diorama adegan pasukan Belanda setelah berhasil menguasai lapangan Maguwo atau yang sekarang biasa disebut dengan Bandara Adi Sucipto, mengadakan sapu bersih terhadap apa yang ditemui di sepanjang jalan di Yogyakarta. Nah, diorama 3 ini berlangsung di kota Yogyakarta di Jalan Solo. Bisa dilihat ya. Nah, perundingan-perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda itu selalu menemukan jalan buntu karena Belanda itu selalu mengusulkan hal yang jelas tidak mungkin disetujui oleh Indonesia. Nah, pada tanggal 11 Desember 1948, delegasi Belanda itu menyatakan tidak dapat untuk melanjutkan perundingan lagi. Nah, itu berarti bahwa persetujuan Renville mengalami kegagalan. Nah, di sini merupakan gambaran serangan umum 1 Maret. Nah, ceritanya pada pukul 6 pagi Belanda telah memulai dengan serangan di atas kota Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, Belanda menyerang lapangan Maguwo, kemudian pasukan Belanda terus menduduki pos-pos penting yang ada di Yogyakarta. Nah, ada perwira udara Kasmiran, kemudian ada Sersan Mayor Tanumi Harjo, kemudian ada Kopral Thohir bersama anak buahnya itu gugur dalam mempertahankan lapangan Maguwo yang tadi diserang oleh Belanda. Nah, pada pukul 8 pagi, Maguwo telah jatuh ke tangan Belanda. Nah, kemudian setelah tentara Belanda berhasil menduduki lapangan terbang Maguwo, kurang lebih pukul 4 sore, tentara Belanda juga telah berhasil menguasai seluruh kota Yogyakarta. Tempat-tempat penting seperti mulai dari Istana Presiden atau Gedung Agung, kemudian ada Benteng Vredenburg, dan sekarang yang kita lagi tempati adalah Benteng Vredenburg. Dan ada markas MBKD yang juga sudah jatuh ke tangan Belanda. Nah, jadi setelah kita keluar dari ruang pameran diorama 3, di depannya kita akan melihat yaitu ruang pameran diorama 4. Yuk kita lihat isinya.
Tepat di sini dibangun Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana kala itu Yogyakarta sebagai ibu kota negara yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta restu kepada Jenderal Sudirman untuk melakukan penyerangan pada penjajah. Tepat pada pukul 6 pagi, sirine berdentang dan semua masyarakat Jogja melakukan penyerangan pada penjajah. Walaupun hanya dapat dibekuk selama 6 jam, kala itu menandakan bahwa antusiasme masyarakat Jogja mampu mempertahankan perjuangan pergerakan Indonesia. Oke teman-teman, kita udah selesai menjelajahi Museum Vredenburg di Yogyakarta. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Kami ucapkan bye-bye. Saya Nafan, saya Aku Yosi Peranda Laksono. Aku ikut ketawa. Mana sana? Allahu Akbar. Kenapa enggak ya? Kita kayak gitu terus ke belakang loh menjauh. Jadi kita jadinya gini-gini. Kita jalan-jalan gitu loh. Allahu Akbar, nama. Sama dulu. Sally nggak senyum ah. Ayo ulangi. Oke, kembali di dalam. Enggak apa-apa Ji dah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, belum bisa. Dari pembuatan band video band Siapa? Bodoh lu.